Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para asatidzah, para ustaz, para kiai yang al-fadhil tidak sebutkan satu persatu. Kita doakan beliau semua, orang tua kita panjang umur, sehat walafiat, luaskan rezekinya, kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Khususnya keluarga besar almarhum Haji Abdul Majid bin Haji Yunus. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti dari maulid, dari tahlil dan lain sebagainya nyampe pahalanya tanpa mengurangi pahala yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pesan minta Fatihah untuk Ustaz Jamaah Sali, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya biniyati syifaan taman wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita diizinkan untuk duduk memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka haul dan kita membaca maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang haul berarti kita berbicara tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Enggak kenal tua, muda, kuat, lemah, kaya, miskin, pasti dia bakalan mati mau meninggal. Mati mau meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mau meninggal. Mau mati lillahi rabbil alamin. Jadi kita yang bernyawa ini bakalan mati. Al-mautu ja'a baktatan. Mati datangnya tiba-tiba. Wa idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Kalau udah mati anak cucu Adam, enggak bisa nambahin pahala lagi. Enggak bisa kayak kita nih begini dibaca ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam bareng-bareng. Ya Rabbi shalli ala baca sholawat, pahalanya banyak. Satu, pahala silaturahmi dapat. Betul nggak? Orang kalau silaturahmi panjang umur. Amin. Orang kalau silaturahmi banyak rezeki. Amin. Kan kita datang silaturahmi, alhamdulillah. Dua, pahala baca sholawat. Baca sholawat sekali aja dibalas sama Allah 10 kali. Orang baca sholawat yang sakit jadi sembuh. Amin. Baik sakit dia punya zahir maupun dia punya hati, batin dia dengan selawat dia yakin disembuhin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang tua kita ajari dulu begitu. Dan memang ada kitabnya. Kalau kita yakin dengan baca sholawat, semua penyakit dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kita diajarin melatih. Betul nggak? Betul. Setiap maghrib baca Latin atas, setiap maghrib baca Latin adat, itu ada selawatnya. Makanya orang-orang dulu masya Allah panjang umur karena sering selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, terputus, tidak bisa lagi nambahin pahala. Yang pada malam hari ini kita duduknya alhamdulillah semuanya dapat pahala. Betul apa kagak? Yakin nggak dapat pahala? Yakin nggak? Yakin. Manusia yakin, cuma nggak kelihatan aja. Betul nggak? Kalau kelihatan gimana? Berebut apa enggak? Berebut. Pahala kalau kelihatan berebut. Yang datang mungkin nggak segini, nggak takut kamu. Kamu jangan pahala, ganti aja. Ini saya dulu kasih tahu sebentar yang datang semua ntar pulangnya dapat
bingkisan sama amplop 300.000, 300.000. Kira-kira banyak yang datang? Ngapain? Nah itu. Tapi sebenarnya nggak pakai diomongin begitu, pasti pulang dapat pahala. Pasti apa kagak? Pasti. Nah pahala amal duit mana bagusnya? Karena kita belum merasakan dan kita nggak melihat, kan kebanyakan dosa kita. Jadi kita ini lebih mentingin duniawiya ketimbang ukhrawi. Besok kalau masuk ke dalam kubur, semua kita bakal masuk ke dalam kubur. Betul apa kan? Besok malaikat bawain emas 5 kilo sama pahala duduk hadir hall. Nih, kira-kira kita mau ambil yang mana? Mesti pahala, karena itu di situ yang kita butuhkan. La yanfa'u malun wala banun, enggak manfaat lagi harta dan semuanya kecuali amalan-amalan kita di waktu di dunia kita. Makanya modal kita ini adalah apa? Modal kita adalah umur kita. Allah kasih umur, selagi masih bisa dinafas, pakai buat baik. Ngaji kayak gini. Alhamdulillah. Terus selawat. Jangan takut. Insya Allah dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Betul. Dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus punya keyakinan. Kalau kita baca kitab tuh, itu dia pertama kali pasti yakin iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita yakin bahwa Allah akan jaga orang yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hadis yang pertama tadi saya bilang, kalau meninggal anak cucu ada maka terputus amalannya kecuali 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama shadaqatun jariyah. Ini kita udah tahu nih. Kita semua bakal meninggal, bakal mati, bakal wafat. Nggak bisa nambahin pahala lagi, nggak bisa kalau sudah mati. Kecuali 3 yang masih terus bisa terus terkirim pahalanya. Apa? Yang pertama sedekah. Sedekah yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah jariah terus mengalir. Nggak harus banyak, tapi kita punya rezeki kita keluarin. Lihat masjid setiap hari Jumat, keluarin jangan tangan kosong. Buat kita besok nanti di akhirat. Lihat anak yatim bantuin, lihat guru kasih buat besok di akhirat kita. Supaya apa? Supaya ada tuh yang namanya shadaqatun jariyah. Dan itu yang diajarin sama guru-guru kita dulu, sama orang tua kita dulu. Jangan pelit. Dan saya yakin orang Betawi nggak pernah pelit sama harta. Dia di mana-mana diwakafkan tanah untuk masjid, luar biasa. Benar apa enggak? Untuk apa itu? Itu untuk sedekah jariah. Selagi itu masjid dibacain doa, disolatin, dibuat baik, terus pahalanya ngalir. Pahalanya ngalir. Ini ajaran buat kita. Kalau orang tua kita dulu punya tanah dibagi, kita sekarang punya apa? Kita bagi. Begitu. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Shadaqatun jariyah. Karena yang namanya mati nggak ada yang tahu. Meninggal itu nggak ada yang tahu. Siapa saja bisa meninggal, kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Saya buka cerita. Dulu ada muridnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini luar biasa, muridnya banyak. Yang dari jin, bahkan angin. Ada juga muridnya. Nah, Nabi Sulaiman ini didatangi oleh malaikat Israel. Kaget malaikat apa Nabi Sulaiman. Untuk apa engkau datang kepadaku? Saya mau ziarah. Yang kedua, saya mau kasih tahu, saya mau cabut muridmu. Muridmu akan saya cabut nyawanya. Siapa? Fulan. Oh. Tapi bukan dicabut di sini, dicabut nyawanya jauh. Kalau saya bilangin, ini di Jakarta nih, dicabut nyawanya di Irian Jaya sono. Nabi Sulaiman bilang, enggak, perasaan dia masih ada di Jakarta. Kemarin masih ketemu sama saya. Enggak, pokoknya saya akan cabut, enggak lama lagi saya akan cabut.
Kalau emang udah waktunya. Nggak lama keluar malaikat Israel di pintu daripada rumahnya Nabi Sulaiman, ketemu sama orang yang harus dicabut nyawanya. Dilihatin sama malaikat, ini dia nih orang ini. Tapi belum waktunya dicabut, bukan di sini cabutnya. Mau semua nanti di Danjaya. Nggak dicabut, karena belum waktunya. Karena dilihatin sama malaikat Israel, kaget nih. Anak muridnya Nabi Sulaiman kaget, takut, ada apa? Nanyalah kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi, tadi siapa? Kok serem banget melihatnya? Nah, kata Nabi Sulaiman, ini dia orang yang mau dicabut nyawanya. Dia malaikat Israel. Kaget. Mau ngapain dia kesini? Mau cabut nyawa ente. Hah? Kalau begitu, wahai guruku, dari pertama saya murid sama kamu sampai sekarang nggak pernah minta. Sekarang saya minta satu aja. Apa permintaan? Dia minta itu yang namanya angin bawa dia ke Irian Jaya. Ya udah, dikirim sama Nabi Sulaiman, dia bawa sama anginnya ke Irian Jaya. Jadi dia nyamperin yang namanya al-maut. Irian Jaya ketemu malaikat Israel, dicabut. Begitu yang namanya kematian. Nggak bisa. Oh sebab ini, sebab itu hanya musabab. Kalau saya nggak begini, saya bakal nggak mati. Oh enggak, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Betul apa kagak? Ada orang yang jatuh dari loteng 30 loteng, jatuh nggak apa-apa. Ada apa kagak? Kalau mati ada yang begitu. Ada juga yang jatuh dari tidur itu mati. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang catat. Jangan kita takut. Nah kita diajarkan apa? Kita diajarkan untuk mengisi waktu-waktu kita. Umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diisi dengan baik. Salah satunya diajarin sama Nabi 3 perkara yang tadi. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Jangan bakhil-bakhil, apalagi sekarang. Apalagi waktu sekarang, jangan bakhil-bakhil. Karena dengan sedekah disehatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedekah dibukain lagi pintu rezeki yang lain-lain. Kita sekarang keluarin rezeki kita, maka dibuka pintu lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Semakin kita keluar, semakin kita dapat. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Gak harus jadi habib, gak harus jadi ustadz, gak harus jadi kiai, enggak. Tapi ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat, ilmunya bikin maslahat, bukan bikin jadi berantem orang. Ilmunya bikin maslahat. Contohnya, ente datang ke sini duduk, oh kata Habib suruh sedekah, ente ajarin keluarga ente sedekah, ilmunya manfaat. Diajarin anak guru di ustaz di masjid, jangan tinggalin sholat, dibawa ke rumah, jadi anak ente sholat, itu ilmunya manfaat. Ngaji, makanya ngaji, duduk, baca kitab, hadir, majelis taklim, dengerin ulama. Lagi anak muda sekarang, teknologi sudah luar biasa, betul nggak? Di mana-mana sudah berkeliaran teknologi, ceramah ustaz, kiai, habaib. Ngaji duduk, ngaji lekar, ngaji kitab, biar dapat ilmu yang bermanfaat. Biar besok kalau meninggal dunia dia jagain kita. Ilmu kita yang jagain kita. Al ilmu yahrusuka. Ilmu itu kata Imam Ali menjagamu. Jaga di dunia, jaga kelak juga di akhirat. Di dalam kubur dijaga sama ilmu. Yang ketiga yaitu waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Contohnya seperti sekarang, ya terus dibikin haul, terus didoain. Paling kagak tiap sholat kita doa. Kalau anak kita soleh, didoain sama anak kita. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini 3 ini. Ini nasihat buat kita nih yang belum meninggal dunia, yang bakalan meninggal dunia.
Nih, sedekah, ilmu manfaat, anak soleh. Emang gampang didengar, tapi kadang-kadang susah dilakuin. Susah karena ada hawa nafsu. Tapi kalau sudah di-action, kalau sudah dikerjakan, insya Allah kekuatan akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Intinya hadirin, saya nggak panjang lebar karena saya harus ke Ciater sana. Intinya kita duduk di sini ini sebetulnya bukan buat almarhum, tapi buat kita masing-masing. Kita baca selawat bukan buat Nabi Muhammad, tetapi buat kita masing-masing. Jadi jangan malas-malas selagi masih ada nyawa di dalam badan kita. Jangan malas-malas buat baca selawat, buat berbuat baik. Berapa banyak nih mau bulan Maulid besok, betul apa kagak? Berapa banyak kita selawat sama Nabi? Pegang nggak kita tasbih? Berapa yang harus kita baca? 100, 200, 1000, 2000. Maka semakin banyak, semakin bagus, semakin bisa kita dapat ditolong oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mau apa lagi sekarang? Apalagi sekarang keadaan Indonesia, dunia lagi seperti ini, betul apa kagak? Indonesia lagi begini, ekonomi lagi begini, lagi hancur. Jangan sampai keadaan kita punya pahala hancur juga. Sayang waktu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pegang tasbihnya, baca Qur'annya, sholat duhanya jalani, tahajudnya. Sehingga apa? Sehingga ekonomi kita diangkat dengan pahala-pahala kita. Ya, jangan sampai semuanya agama kita hancur, ekonomi kita hancur, karena apa-apa. Maka dari itu, mudah-mudahan almarhum Allah jadikan tempatnya raudhah min riyadhil jannah. Dan ini kita baca dari sholawat, dari apapun itu dikirimkan kepada beliau tanpa mengurangi pahala yang kita dapat. Kita minta kepada antum-antum semuanya juga kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, yang bisa mendoakan kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa bersedekah, bisa menuntut ilmu kami bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah